secara penggerak, atau bisa juga disebut dengan implementasi pembelajaran guru penggerak, di mana pembelajaran guru penggerak ini kami telah melaksanakan hampir 2 bulan atau 3 bulan ini, dan telah menyelesaikan 1 modul. Jadi guru penggerak itu saya sedikit ada 3 modul. Jadi modul 1 telah kami selesaikan, ada 4 modul. Jadi setiap akhir modul kami akan implementasi atau diseminasi ya, atau berbagi praktik baik kepada guru-guru sekolah induk ataupun sekolah tetangga yang berdekatan. Selanjutnya soal pertolongan juga, dan tentunya kita lakukan kehadiran Nabi Muhammad kita dan Muhammad Nabi Aku Muhammad SAW. Semoga kita jaya Tuhan nanti dalam kesamaan daya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita, tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya acara kita hari ini adalah diseminasi budaya positif atau berbagi praktik baik berkaitan dengan budaya positif. Tadi sudah saya gambarkan bahwasanya modul 1 telah kami laksanakan selesai sampai lokakarya yang kedua. Kemarin sudah dilaksanakan di awal bulan. Jadi dan terhitung malam tadi itu kami sudah mulai gimmick lagi untuk lanjut ke modul 2. Nah, sebagai gambaran sedikit, jadi CGP guru penggerak ada 3 modul. Modul pertama itu adalah berkaitan dengan filosofi pendidikan. Jadi merubah mindset, jadi mereset ulang pola pikir kita sebagai guru, bagaimana mendidik di sekolah. Sebenarnya pada dasarnya ini sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing, cuman terkadang kita lupa apa namanya. Jadi hanya penguatan. Kami seluruh CGP Banyuasin itu sepakat bahwasanya modul 1, apa yang dipelajari di modul 1 itu sudah ada di setiap guru masing-masing. Cuman terkadang kita lupa kalau nak kasih nama apa. Tapi pada prinsipnya sudah melekat di setiap guru. Itu untuk modul 1. Jadi pola pikir yang berubah. Modul 2 mengubah pola ajar, bukan merubah, mereset ulang. Karena kalau Bapak Ibu bisa mengulang lagi pada saat Bapak Ibu sekolah itu seperti apa, ya. Nah, kurikulum Merdeka ingin mengembalikan kita ke model itu, cuman dengan zaman yang berbeda. Zaman itu mungkin tidak ada teknologi sejak sekarang. Nah, sekarang di zaman ini modelnya hampir sama seperti zaman dulu, tapi dikombinasikan dengan media ataupun model yang sudah dikembangkan. Jadi di modul 2 itu fokusnya seperti itu. Nah, yang saya akan sampaikan ini adalah berkaitan dengan modul 1. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, baiklah kita buka dulu acaranya supaya mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk membuka acaranya kita cukup dengarkan lafazkan nafas basmalah. Selanjutnya untuk lebih baiknya yang kedua kita dengarkan dulu kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN Dr. Marat Terbaik yang dalam kali ini akan disampaikan.
selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi di sini saya akan langsung membahas. Tapi sebelum saya bahas, saya benar-benar mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Saya di sini bukan mengajar, Bu, ya. Hanya berbagi. Ya. Karena saya tekankan bukan saya di depan ini saya paling tahu berkaitan dengan kurikulum atau metode mengajar, bukan. Jadi saya berdiri di sini hanya menebalkan saja. Karena pada prinsipnya sudah melekat pada setiap guru. Nah, jadi saya mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan materi tersebut. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi modul 1 itu adalah merestart ulang pola pikir. Jadi ada 4 modul Bapak Ibu. Ya, dari modul 1 ada 4 submodul. Jadi modul pertama itu adalah filosofi pendidikan, yang mana kembali ke pengertian pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara pendidikan. Kedua itu ada peran guru penggerak, penjelasan tentang peran guru, apa tugas dan peran guru penggerak seharusnya. Yang ketiga visi misi guru penggerak khususnya. Jadi kami setiap guru penggerak mempunyai visi untuk dilaksanakan di sekolah. Ya, untuk visi saja dulu, belum misi. Jadi visi, hanya visi, jadi impian dulu. Nah, yang keempat baru di budaya positif. Jadi dari ketiga submodul tadi dijadikan satu di bagian yang keempat. Jadi modul keempat ini kami habiskan waktu kurang lebih 3 minggu Bapak Ibu sekalian dalam Google Meet dan Lokakarya. Jadi submodulnya ada 6. Dari submodul 4 ada lagi bagiannya 6. Di sini akan saya sampaikan. Ya, bagus ya. Nah, sebelum saya mulai Bapak Ibu sekalian, di sini ada ada gambar. Dari gambar ini kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan gambar ini? Menurut Bapak Ibu sekalian, ini bergambar tentang apa? Ada yang mungkin bisa membantu? Goreng rambut ya? Ada lagi? Dari gunting rambut, ya. Jadi tempat ini dianggapnya adalah siswa dan ini guru. Pada saat ini sebenarnya kita sebagai guru, ini ya, guru zaman sekarang ingin membuat siswa itu satu pikiran. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ada anak ini lingkaran kepala bayangan bulat. Nah, dibuatnya sama seperti dia persegi. Ya, jadi makanya saya jalan gitu. Jadi pola pikir anak itu dirubah supaya mindset pikirannya itu sama dengan gurunya. Nah, ya, merubah pikiran anak, pola pikir anak supaya mindset pikirannya sama seperti gurunya. Inilah gambaran kita pada saat ini. Pada dasarnya, apakah kita bisa mengubah anak? Belum tentu. Karena setiap anak punya pola pikir dan kebiasaan yang berbeda, walaupun satu lingkungan terkadang. Dia memiliki latar belakang yang berbeda. Makanya Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwasannya guru itu adalah petani. Ya. Siswa itu adalah bibitnya. Jadi kalau kita sebagai petani nanam padi, ya mungkin kita tumbuh jagung. Ya kan? Tidak akan mungkin tumbuh jagung, pasti tumbuh padi, dan padinya berbagai jenis. Nah, itulah kita sekarang ini. Ya. Kita sekarang ini kembali lagi merasa ke awal. Jadi pola pikir kita dirubah, kami dirubah, khususnya kami CGP ditanamkan lagi bahwasannya kami ini, guru ini adalah seorang petani, di mana tugasnya menanam dan nanti kami bekerja. Dan jangan berharap mau berubah, nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang kita tanam itu adalah dengan yang kita petik nantinya. Itu yang dimaksud di sini. Jadi itulah potongan guru yang pada saat ini. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi bahwasanya kami di modul 1.4 ada 6 bagian materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Jadi saya bercerita sedikit berkaitan dengan 6 modul ini. 6 submodul ini
diselesaikan saya tadi 3 minggu. Jadi setiap modul ini bisa disiplin positif. Penjelasannya per slide itu ada kurang lebih 20 slide. 20 bagian, jadi setiap 20 bagian kami sebagai guru penggerak harus meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak misalnya berkomentar atau memberi tanggapan atau saran. Jadi satu modul itu ada yang 20, ada yang 10, ada yang 6, ada yang 15. Jadi setiap modul itu kami harus beri komentar dan tanggapan. Jadi terkadang memang menyita waktu dalam ini harus mereview modulnya. Makanya untuk modul 1.4 itu membutuhkan waktu hampir 1 bulan ya penyelesaiannya. Berkaitan dengan modul-modul yang kemarin cepat, makanya kadang-kadang kalau tulis snap saya itu jam 11, jam 12 masih karena belum selesai. Seperti malam tadi itu saya bercerita sedikit, itu selesainya jam 11 dari jam setengah 8. Dari jam setengah 8 sampai jam 11 dan lanjut lagi malam nanti. Malam nanti kami akan diskusi lagi di modul 2. Kemungkinan seperti itu juga. Jadi ini bagian materi yang ada di modul 1.4. Tapi saya berharap setelah ini ada guru-guru kita atau guru-guru kelas setelah yang mengikuti bidang tersebut. Angkatan berikutnya karena sekarang masih buka sampai besok, sampai tanggal 27. Angkatan ke-11. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita coba lakukan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekarang coba. Saya mohon bantuan sekalian. Misal ya, misal ini saya minta bantuan. Ibu Mayuro, saya anggap itu adalah A. Nah, sedangkan Ibu Yeni adalah B. Ya, jangan. Siapa B? Ada yang mau mengenalkan diri? Nah, Ibu Ira B. Nah, Ibu Ira B. Jadi Ibu Mayuro adalah A, Ibu Ira adalah B. Jadi tugas Ibu Mayuro, anggap di tangan Ibu Mayuro ini ada sesuatu berharga bagi Ibu Mayuro. Total sekuat-kuatnya. Nah, sekarang tugas Ibu Ira. Bagaimana caranya agar Ibu Mayuro bisa membuka kepalan tangan tersebut? Dengan catatan tadi, dengan segala cara boleh. 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 Merayu, boleh. Ibu Mayuro tugasnya sekuat tenaga menahan. Kita lihat bagaimana cara Ibu Ira supaya Ibu Mayuro mau membuka atau tidak, ya kan? Mulai. Jadi kira-kira mau deh Ibu Mayuro membuka kan? Sekarang jalan Ibu Ira ini enggak? Ibu Ira sebagai A, Ibu Mayuro sebagai B. Kita lihat strategi Ibu Mayuro untuk membuka kepala Ibu Ira.
Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak. Ya. Mengapa Bu Mayura tadi tidak mau membukakan kepala tangan? Karena ada sesuatu yang berharga bagi saya. Yang mana yang ada? Ada sesuatu yang berharga. Mungkin dia berbeda pasti seperti itu. Sekarang, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Ketika Ibu Mayura mengepal, siapa yang punya wewenang untuk membuka kepala Ibu Mayura? Pasti Ibu Mayura, ya kan? Ataupun begitu Ibu Hera tadi mengepalkan tangan, ya, pasti yang mempunyai kontrol untuk membuka dan menutup itu adalah Ibu Hera. Kita di luar, walaupun dihakimi, walaupun dicaci, walaupun kalau kami kemana ada malahan dihina-hinanya, kau ini bukalah. Kalau bunuh boleh ini udah sampai mengancam itu dia nyekek karena actingnya kan. Jadi itu sampai terbuka benar-benar terbuka, tapi pada nyatanya akhirnya keseluruhan mengenggak. Ada juga yang membuka tapi tidak terbuka. Jadi sesungguhnya yang mempunyai kontrol terhadap diri itu adalah kita sendiri. Begitu juga anak Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mempunyai kontrol terhadap diri anak itu adalah anak tersebut. Kita sebagai guru hanya tuntutannya menuntun. Kita tidak bisa mendikte anak. Sekali lagi, anak itu bukan kertas putih. Jadi ada sebagian kita beranggapan dari guru itu bahwasanya itu anak itu bersih, putih. Itu tidak. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya bukan kertas putih, melainkan kertas yang sudah memiliki garis putus-putus. Nah, datang di sekolah kita tebalkan garisnya. Bukan dibenari garis anak kita. Kita yang menebali, kita mempercantik garis anak tadi, bisa kita kasih gambaran atau warna. Jadi polanya sudah ada di anak tersebut, cuma kita penebalan. Itulah kontrol yang ada di anak. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ini semuanya ilusi. Bahwasanya guru mampu mengontrol murid. Ilusi. Nah, tidak ada guru yang bisa mengontrol murid. Secara kasar tidak, ya, tapi mengajar ya. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Ketika kita menghakimi anak, apakah anak terasa termotivasi? Tidak, malahan down. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah setiap ucapan semangat yang kita berikan kepada anak itu selalu berdampak positif? Karena anak ini pola pikirnya bermacam-macam. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, ya kan? Kita memberi tindakannya. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti tadi. Ya, bahwasanya kita punya hak untuk membuka kepala tangannya tadi. Padahal tidak. Walaupun kita paksa, walaupun kita maknanya kalau itu memang berharga bagi dia, maka tidak akan dibuka. Begitu juga. Sekarang begitu juga. Tadinya. Nah, dapatkah kita mengontrol seseorang? Itu kembali lagi. Apakah kita mampu mengontrol siswa-siswi kita? Ya. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan saya bisa mengontrol orang lain. Padahal bukan seperti itu. Kita ini kontrol ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu harusnya yang ada di anak dan ada di kita sendiri. Nah, sekarang masuk ke materi berikutnya tentang disiplin. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu sekalian, disiplin itu apa? Menjalankan tugas. Pasti identik dengan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Masuk apa? Paling
ya, lanjutnya. Nah, makna disiplin di sini diambil dari Bapak Pendidikan kita. Bapak Hajar Dewan Utara. Bahwasanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala sesuatu, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu bisa dimulai dari diri sendiri dan bisa dibantu dengan orang lain. Kadang kita tidak mampu. Contoh, saya ini suka bangun siang. Cara mendisiplinkan supaya saya bangun pagi itu alam. Kita bangun ke rumah, mendekati ke rumah tadi ada misalnya. Ya, nah. Itu. Jadi kalau tidak bisa diri sendiri yang mendisiplinkan, maka kita butuh bantuan orang lain. Nah, hampir rata-rata siswa kita membutuhkan kita untuk disiplin. Dari kelas 1 sampai kelas 6, saya rasa anak-anak tersebut butuh bantuan kita untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi, mohon dibantu untuk mendisiplinkan. Nah, ini nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi kebajikan universal dalam dunia pendidikan itu sudah disepakati melalui profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu kalau tidak salah ada 6. Ini, kalau bisa lihat. Ada lagunya kan? Nah, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Dalam pendidikan global, nah itu yang kita sepakat. Nah, totalnya 2, 4, 6. Ada 6 kebijakan universal yang ada di dunia pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan kebijakan universal, namanya universal itu bebas. Yang penting merujuk pada kebaikan. Ya. Nah ini bagian-bagiannya. Profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan, itu berakhlak, berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, alam dan bernegara. Mandiri, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kalau kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga, dan memiliki keleluasan berpikir. Bergotong royong artinya berkolaborasi. Berpendidikan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan menanggung jawab terhadap pengalaman pendidikan keadilan sosial. Jadi ini poin-poin yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi saya yakin hampir seluruhnya hafal dengan lagu tersebut. Pada saat ini kan kurikulum mereka tuh jadi punya nyanyian, ya lagu-laguan yang mungkin jadi saya rasa guru kelas 1 paling paham dan paling sering gitu sebenarnya. Ya, paling sering dalam pelaksanaan penguatan profil Pancasila. Kalau kami yang kelas 6 saya sendiri itu saja jarang penerapan nyanyi untuk profil pelajar Pancasila nih. Kapan aku suruh nyanyi anak-anak nih nyanyi yang lain, ya arahnya nyanyi yang lain. Padahal inilah sebagai pengingat anak bahwasanya profil pelajar Pancasila yang mereka tuju adalah poin-poin. Nah ini nilai kebijakan universal banyak. Menurut pendapat orang-orang yang lain itu nilai profilnya Bu. Nah ada menurut IBO, The Seven Presidency Virtual, ya. Nah, dan itu oleh Indonesian Heart Foundation. Ini merupakan kebijakan universal secara keseluruhan dunia. Nah, juga ini sudah ditampilkan kebijakannya. Ya,
disiplin, perhatian. Nah, bagian yang ketiga adalah teratur. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita biasa hampir setiap awal pelajaran kita selalu memotivasi anak, ya kan? Dan hampir juga, atau setiap ada tidak, kita bisa saja menghukum anak, ya kan? Dan sesekali kita memberi penghargaan terhadap anak. Nah, apa dampaknya? Jadi tadi kita pikirkan apa dampaknya ketika kita memberikan motivasi, apakah langsung berdampak kepada anak pada saat itu? Tidak, ya kan? Hukuman juga apa dampaknya dan penghargaan apa? Nah, perhatikan pernyataan berikut. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan cara. Bapak sekalian, ya kan? Terkadang peraturan tidak terlalu ditempelkan, tidak perlu ditegaskan. Tapi apakah Bapak ini masih datang untuk mengajar di sekolah? Masih. Mengapa demikian? Menjalankan tugas dan tanggung. Ya, terkadang kita kewajiban keharusan dengan terkadang kita ya tidak untuk kemungkinan ada guru-guru yang lain yang terkadang masa bodoh sekalian. Ya. Kalau di SD kita alhamdulillah tidak ada. Saya merasakan di SMP saya yang sebelumnya ada guru yang masa bodoh, datang jam berapa, balik jam berapa, kadang tidak ngajar sama sekali, malahan yang datang baik absen. Tadi itu di SMP yang SMP yang sempat tangan kapal, saya mengalami sendiri. Jadi terkadang melihat guru itu kurang. Kita ini bukan kurang, hanya kurang disiplin waktu. Untuk melaksanakan tugas, melaksanakan seluruhnya. Saya yakin bahwasannya institusinya 25 kami melaksanakan semua. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang ini yang harus kita tanamkan ke anak. Ada menghindari tindakan hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan. Dua motivasi ini jangan terlalu sering diberikan ke anak. Karena ini motivasi eksternal. Ya, misal menghindari ketidaknyamanan anak berpikir, saya tidak tiketnya, tapi ke depan itu aku. Setiap hari dia pikir, takut, bawaan takut, jadi disiplin atau galak pegawai kan takut, bukan karena kemauan diri sendiri. Jadi itu motivasi eksternal ataupun mendapat imbalan. Ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan, terkadang kita kasih hadiah kiki. Boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Tapi jangan sampai anak hari ini kasih hadiah, bukan aku. Nah, itu yang kita hindari. Jadi tetap boleh, tapi sesekali. Itulah disebut motivasi eksternal. Kita bukan minta eksternal dari luar. Kita pengen motivasi itu yang tumbuh dari dalam diri anak, menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, jadi saya akui itu, saya sendiri pun melakukan itu. Apalagi namanya hukuman ini selalu kelas nanti banyak yang hukum. Tidak kali ke tugas dihukum, tidak piket hukum. Ya, saya sekali-sekali tunjuk hadiah, kami pernah berkali-kali bisa modal. Karena berkali-kali itu imbalan bisa modal gitu kan. Nah, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena tujuan kita adalah untuk menimbulkan motivasi internal dari anak-anak sekalian. Bagaimana kesadaran anak itu timbul? Dia buat PR bukan karena resiko, bukan karena kita yang menghukum. Ya, dia mengerjakan tugas rajin maju ke depan bukan karena imbalannya, tapi pengen ilmunya, ya kan? Pengen coba. Itu yang ingin kita timbulkan ke anak. Tapi untuk di awal-awal memang tetap diperbolehkan untuk memotivasi anak melalui eksternal dari luar ke lembaga pendidikan. Karena untuk internal motivasi diri dari dalam diri memang
Saya pun sebagai guru pun untuk motivasi dalam diri pun berat terkadang. Ya, butuh asupan dari luar, dukungan dari luar. Contoh ikut CGP ini pun kalau udah didukung, lesu juga merah. Mana gawe? Ada baik kalian begadang tiap malam, akhirnya kan. Nah, kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin mundur diri. Karena di angkatan 8 itu Bapak Ibu ada 3 orang yang mengundurkan diri dari guru penggerak. Nyerah ada. Gas paling jalan dan tahan dengan gara-gara ini nyerah. Angkat tangan maksud pengunduran diri dan tidak akan dipanggil lagi. Nah itu. Sampai di skor 3 angkatan dia tidak akan dipanggil lagi. Jadi kalau dia 8, 9, 10, 11, 12 baru bisa lagi. Di skor dia. Jadi karena ikut guru penggerak, ya kan agak ribet sekarang kita 11 atau memang ya persyaratan itu lumayan banyak. Ya. Bukan aku sih Ibu, aku tuh motivasi sebenarnya supaya Ibu sekalian mau mengikuti, ya bisa mengikuti, menggantikan di angkatan berikutnya. Saya pengen SD 17 ada 2, SD 25 ada 2, SD 1 ada 2. Jadi sekitar kita ini punya pendidikan ini sudah jalan. Ya, pengen saya itu untuk 3 SD terdekat 28, 4 SD itu diwakilkan oleh guru penggeraknya masing-masing. Bayangkan saja Rantau Bayu itu hanya ada 4 tahun ini guru penggerak, 3 dari SD dan sampai SMP. Jadi sangat minim dibandingkan dengan kecamatan lain, khususnya perairan Marga Kelang, Marga Kelang 10, ya. Sungsang ada 15. Ya. Yang untuk angkatan 9 ini yang paling sedikit itu Banyuasin 3. Paling sedikit. Yang dibandingkan dengan Rantau Bayu. Setelah Banyuasin 3 Rantau Bayu. Nah, untuk angkatan 10 kayaknya ini paling banyak. Nah, siapa tahu di angkatan berikutnya, ya angkatan berikutnya ada guru-guru kita yang mengikuti, ya program penggerak tersebut. Kami siap membantu. Saya yakin seluruh kepala sekolah juga akan mendukung, pasti. Ya, contohnya saya di SD 25 ini alhamdulillah dukungnya luar biasa. Nah, jadi itu. Artinya apa yang Anda pikirkan tentang 2 kaitan ini antara hukuman dan konsekuensi? Saya yakin hukuman sering kita berikan, sering kita lakukan. Nah sekarang konsekuensi adalah ya? Nah, saya tidak ingin pokoknya Ibu pikirkan apa itu hukuman menurut Ibu dan konsekuensinya apa. Lanjutnya. Nah di sini ada tindakan guru. Silakan Ibu tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Ya, nanti kita koreksi jawaban guru sekalian. Pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita ingat, kita simpan dulu jawabannya. Benar nanti kita koreksi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Hukuman. Kita kasih hukuman, oke ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Ingat Ibu jawaban Ibu ya. Nanti kita koreksi berapa benar salah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ah ya, Ibu yang di kolam pasti pikir Ibu hukuman atau konsekuensi pasti bayangkan apa perbedaannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi dia menggunakan sepatu warna lain. Disuruh gurunya lepas sepatu bawah.
setelah A sendiri ini jawabannya apa ya kan? Nah, ya. Dan saya yakin sudah terbayang bahwasanya apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, inilah perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, perbedaan itu kalau tadi menyakitkan, kalau ini tidak menyakitkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ingat kita ketika menghukum anak bu, kemarin dalam hati dulu. Motor. Gak tahu ini dibuang kuda mana. Jadi kalau pakai rotan itu dulu. Ya, apalagi tahun kemarin kali ibu menyaksikan rombongan anak-anak tahun kemarin bu, yang luar biasa itu ya kan, tempat-tempat rotan anu muda itu. Itu akan membekas pasti pada anak. Tidak tahu berbekas di positif atau negatif. Ya, itu jadi saya sering seperti itu. Ya, atau kita tidak pakai hukuman, pakai mulut misalnya, ngatui, ani lo kuyakinan, pasti melekat. Karena aku juga, karena saya merasakan pernah saya dihakimi dulu saya seperti itu. Di bahasa Inggris malah. Kalau ada bengak ini ada baca bahasa Inggris, dalam hatiku, apa pelahir di Inggris? Ya? Jadi waktu belajar bahasa Inggris di SMA 1 Balai, di kelas 11, kelas 2 SMA, hampir 1 semester saya berusia di kelas. Oh, gara-gara asal ulangan remedial sampai sekarang kenang-kenang menyanyi itu istiqomah namanya. Kenang-kenang. Gak pernah nemu kelas 11 itu nak belajar bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau karena saya tidak mau tertinggal, ajulah kursus tambahan. Jarang masuk kelas. Oh ini benar nih ada baca bahasa Inggris ini beda baca. Namanya kita kan agak mengatakan itu ada training nggak sudah. Masuk di kelas unggulan kelas 11. Yang notabene isinya gara umum 1 sampai 10. Kita di kelas ranking terakhir terus kan. Masuk di kelas unggulan kita lama lah begini. Jadi sampai sekarang saya terkenal-kenal terlalu itu. Ini anak dikatakan benar, kemudian kawan ini nggak ada. Selanjutnya, kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Jelaskan perbedaannya membenci dengan menghargai. Jadi kalau konsekuensi itu anak lebih menghargai. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus. Nah, inilah merupakan hukuman perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti filenya akan saya bagikan ke Bapak sekalian. Jadi bisa dibaca dan nanti dari juga kalau disebar ke guru yang lain. Siapa tahu nanti ada penerapan yang terlalu nanti melanjutkan ke angkatan berikutnya. Nah ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu hukuman mendadak kita ngasih anak tanpa ada rencana. Tidak mungkin hukuman kita rencanakan dari rumah. Jangan pergi dari sekolah lagi di sekolah dan nyiksa udah ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita tidak merencanakan hukuman ke anak, tidak mungkin ya. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena hukuman itu bersifatnya mendadak. Kita seperti saya sendiri nyebat anak nggak terencana. Masa pengen tas, apa? Tidak, asalnya saya coba. Ya? Karena mungkin zaman dulu waktu Bapak Ibu sekolah seperti itu. Saya juga merasakan karena sulit, karena tendang, tapi dengan ditendang itu masuk rupanya Bu. Sebenarnya sekarang ini saya rasa seperti itu juga, cuma sudah konten yang berbeda. Ya, jadi kita tidak lagi nak zaman dulu, tapi diperhalus zaman sekarang. Diperhalus baik. Itu untuk hukuman, sifat dari hukuman. Jadi ya, tadi itu. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, disambungkan ada dihukum karena penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi
penghargaan itu secara tidak langsung memotivasi anak terkadang ya untuk lebih maju. Ya, resikonya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan terkadang tidak efektif, penghargaan juga terkadang merusak hubungan. Ini seperti tadi, kalau terbiasa kita memberi penghargaan, memberi hadiah, maka anak akan beranggapan seperti itu. Ya. Jadi kaitannya ke motivasi. Ya, jadi kaitannya ke motivasi yang tadi, eksternal dan internal. Jadi, kalau sering memberikan penghargaan juga tidak baik. Jadi, bentuk program kebajikan, berikan penguatan secara khusus, berikan penguatan secara pribadi, penguatan kepada semua murid, beri penguatan secara konsisten dan fokus pada proses. Inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, kondisi SDN 25 Ratobayur sangat mendukung untuk yang tadi. Ya. Untuk lakukan ini sangat mendukung. Kenapa saya sangat mendukung? Pertama, beri penguatan secara khusus dan pribadi. Jumlah siswa kita tidak banyak. Saya mengalami hanya 6 siswa. Maka tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan waktu tambahan dalam memberikan penguatan. Tapi kalau seperti SD itu juga, mungkin kalau siswanya lebih dari 20, gurunya harus ekstra dalam memberikan penguatan. Penguatan ini secara individu tidak bisa diwakilkan. Dibuat kelompok, kasih penguatan secara kelompok tidak bisa. Karena karakteristik anak berbeda-beda. Jadi kalau siswanya banyak, mungkin seperti kelas 5, ada 11 orang, mungkin memakan waktu yang lumayan. Hari ini dapat berapa, hari ini dapat berapa. Atau mungkin balik sekolah, ada tambahan dalam mencari informasi tentang anak. Contoh penguatan atau apresiasi kebijakan. Pembukaannya kemarin saya perhatikan. Itu ucapan yang kita sampaikan. Kemarin saya perhatikan tidak berbahas bicara bahasa usul, tidak juga bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia berarti tahu belum. Kalau di sini bahasa Indonesia terus, ya kan? Kalau dia kebajikannya, rasa empati bisa sekali dan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Saya menghargai, kita menghargai tindakan. Nah, kemarin saya menghargai tindakan yang anak siswa lakukan. Seperti itu ucapannya, kurang lebih ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih terhadap anak, biar anak-anak merasa dihargai. Karena pada saat ini anak-anak ini memang gila sebenarnya, ya, butuh sangat penghargaan, ya, untuk diakui. Hampir rata-rata anak seperti itu zaman sekarang. Tinggal penempatan kita bagaimana. Nah, sekarang keyakinan kelas. Ada keyakinan, ada peraturan. Yang sering kita gunakan peraturan atau keyakinan. Kan? Setiap kelas saya yakin ada peraturannya. Ya, setiap kelas ada peraturan. Seperti kelas 6, peraturannya adalah tidak boleh keluar kelas pada saat jam pelajaran. Apapun alasan. Makanya terkadang anak-anak izin ke WC, mikir dulu ya. Mikir dulu. WC karena WC itu suruh maju dulu Bu. Ya. Maju, jelas deh, gak baca baru. Udah baca lagi, tahan gitu. Jadi anak-anak kelas 1 paham. Jadi sebelum masuk, cepat ke WC atau jam istirahat lama-lama di WC. Itu kelas 6 sekarang. Nah, di kelas lain saya rasa juga seperti itu. Ya, peraturan itu. Nah, sekarang ternyata ada perbedaan. Yang mana bagusnya kita terapkan? Apakah peraturan, apakah keyakinan? Ya. Nah, kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian berjalan-jalan, misalnya ayo dari sini ke balai, pakai helm enggak? Ya. Kenapa Ibu pakai helm? Lindungi kepala.
tadinya kita takut kalau kena tilang polisi, padahal bukan ada polisi. Ya, saya dari balai ke sini, dari rumah keluar rumah pakai helm sampai sekolah. Nah ditilang polisi tidak ada polisi. Ya, sepanjang jalan itu, ya, sepanjang jalan itu. Tapi kenapa saya menggunakan helm? Itu kalau kita telah alay, ya kan? Dan ada juga yang pakai helm. Kenapa demikian? Nah, kenapa kita pakai helm tadi tanpa ada paksaan? Kenapa? Kita pengen selamat, ya kan? Nilai-nilai keselamatan yang kita jaga, ya. Bukan takut dengan polisinya. Jadi kalau kita takut dengan polisi ini salah persepsi sebenarnya. Ya, yang kita takutkan adalah keselamatan kita. Ya, kita khawatir keselamatan kita. Kalau pakai helm, kalau balik, malam, ya kan? Itu yang kita perhatikan ada keselamatannya. Jadi bukan tindakan pribadi itu. Nah, ini peraturan mempunyai nilai paling rendah, Bu. Ya, peraturan ini mempunyai nilai paling rendah. Setelah peraturan ada keyakinan. Sudah keyakinan naik ke lingkungan positif dan secara besar baru budaya. Nah, jadi peraturan ini mempunyai nilai yang paling rendah. Jadi apakah di kelas kita masih menggunakan peraturan? Ya. Saya rasa sampai saat ini di kelas kita masih menuliskan peraturan kelas. Ya. Bukan keyakinan kelas. Kalau lingkungan positif ini sudah skala besar. Misalnya di dalam lingkungan sekolah. Kalau budaya sudah masuk ke lingkungan masyarakat secara luas. Kalau peraturan dan keyakinan itu masih dalam luas. Nah, kita sekali lagi masih banyak menggunakan peraturan. Ya. Kenapa lebih bagus keyakinan daripada peraturan? Kalau peraturan itu kita minta. Ya. Peraturan itu kita minta oleh ibu. Kita minta anak supaya berpakaian rapi. Kita minta anak supaya rajin. Itu peraturan. Kalau keyakinan kita minta, kita melakukan bersama-sama dengan anak. Kita sama-sama kondisi, sama-sama tidak keluar kelas pelajaran. Itu keyakinan. Nah, dia ya. Nah, dari dua ini poster Bapak Ibu sekalian. Ada poster. Poster yang pertama dan poster yang kedua. Yang manalah menurut Bapak Ibu sekalian yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana merupakan keyakinan? Poster pertama atau poster yang kedua? Kedua. Ini, kenapa Ibu beranggapan bahwasanya ini merupakan keyakinan? Hah? Kenapa Ibu? Karena guru bersama ada kambingnya. Kalau yang itu Ajakan. ya, ya, jadi ya benar bahwasanya poster ini yang merupakan keyakinan kelas. Karena apa? Karena dia melibatkan kita, guru dan murid. Dan bahasanya pun halus. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berbeda seperti itu. Menjaga kebersihan sekolah, kita menuntut. Kalau itu hanya menuntut. Ya, memaksa anak untuk datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, tapi kalau dia sudah ke keyakinan kelas, maka itu mengajak kita mengajak anak-anak. Jadi jangan hanya memaksa anak, tapi kita tidak. Jadi anak sekarang itu kita harus banyak memberi contoh. Ya, terkadang pun sudah kita ajari tidak ada contoh maka menyimpang kemana-mana. Ya kan? Jadi anak sekarang ini harus diberikan contoh tindakannya, bukan hanya perkataan. Itulah bedanya antara keyakinan dan peraturan. Sudah itu keyakinan itu lebih halus, bahasanya lebih halus, lebih enak didengar. Nah, itu bedanya kayak gini. Mulai sekarang buat keyakinan kelas, bukan. Ya, jadi sekarang ini bukan peraturan lagi sebenarnya, sudah keyakinan kelas. Kalau kita mau melihat sekolah-sekolah yang sudah luar biasa, nakal-nakal guru mereka hampir setiap kelas ini penuh dengan tempelan. Salah satu tempelan itu adalah peraturan
Misal saya tadi keyakinannya tidak boleh keluar kelas WC. Nah di SD 12 Ratul Bayur ada Bayur rapat tempat kami nonton kerja boleh, tapi dengan ada catatan dibuatnya absen WC. Jadi siswa 20 di situ ada 3 karcis WC. Ya, jadi siapa naik WC ambil karcis. Kaget siapa naik WC ambil karcis. Ketika karcisnya habis, yang lainnya boleh WC. Nunggu karcis ini ada lagi. Karena kalau tidak dibuat itu, si kau keluar galau, ya kan? Apalagi ke satu kan, satu keluar WC, waduh miring galau, pasti. Ya, jadi WC-nya dibuat karcis. Kalau karcisnya habis, maaflah daripada WC. Kenapa? Saya tanyakan, kenapa 3 karcis, kenapa tidak 5? Karena WC-nya 3 aja. Jadi sesuai WC. Berarti kalau itu kalau diterapkan di sekolah ini satu ya bunyi, satu karcis. Iya. Nah, itu salah kamu di mana? Siswanya banyak ya. Ya kan variakan siswanya ada 11 kan? Nah, salah kalau itu 11. Ya. WC dengan kan? Lama-lama. Jadi disiasati seperti itu. Nah, cara itu. Ada peraturan, ada keyakinan. Nah, kalau saya tadi menunjukkan bahwasanya peraturan itu bersifat memaksa. Kira-kira dari peraturan ini dia pengen menekankan keyakinan seperti apa? Misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan yang ingin kita tanamkan apa? Disiplin, tanggung jawab, ya kan? Ya. Kita ingin anak tertanam di dirinya rasa disiplin. Selanjutnya, tidak dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang ingin kita tanamkan apa? Ya, bisa jadi menghargai orang lain, ya kan? Jadi kalimat-kalimatnya yang memang universal yang terbuka seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya kan? Nah ini, kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu menghormati orang lain dan berkomitmen, yang ingin ditanamkan. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan yang ditanamkan yaitu keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau merokok, yang kita nih, ya, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran dengan keyakinannya menghormati orang lain dan sabar. Gunakan masker itu kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor demi keselamatan dan keamanan. Ini yang ada di sini. Jadi kita sekarang harus menggunakan bahasa ini. Ya, jangan siapa-siapa. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar murid ada 5: cinta, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Secara garis besar bahwasanya anak-anak kita tuh butuh ini, untuk kasih sayang dari kita. Ya. Mereka juga ingin menjadi penguasa di kelasnya, ingin bebas, ya. Pengen senang-senang ataupun bertahan hidup. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwasanya setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang banyak. Apakah 5-5-nya ada? Tidak. Hanya ada misal ketika saya Nita, kebutuhannya apa? Wanita A berarti saya, kasih saya. Misalnya lagi Cak Terry kelas 5, Caknya kebutuhannya itu penguasaan. Dia pengen menguasai lingkungan dia. Fadil itu saya pelajari karakteristiknya, mereka tuh butuh kebutuhan ini, yaitu penguasaan terhadap lingkungannya, ingin menguasai lingkungannya. Ya. Kalau Nora, dia pengen bebas, dia pengen cara berdewek, jangan diajarin. Jadi pengen kesenangan, kebebasan dengan cara dia sendiri. Nah itu yang kita pahami dari karakteristik anak. Jadi kalau 6 siswa lemah, si anu karakteristiknya pengen kayak ini. Apa lu? Kalau dia mainnya harus kayak ini. Tinggal kita kalau kelasnya banyak. Jadi malam tadi saya tanyakan, bagaimana Bu kalau siswanya 30?
apakah harus individu kami memahami anak? Iya, harus tetap secara individu, tapi bisa dikelompokkan. Misal, yang butuh penguasaan siapa? Orang berapa? Kelompok. Yang butuh kesenangan siapa? Ya. Nah, kalau sedikit mana kelompoknya? 6 ikut, mana kelompoknya? Dia boleh dua-dua, boleh satu-satu, masalah. Artinya memang kita dituntut masih individu. Ya, walaupun individu dengan cara yang posisi kita ada yang namanya penghukum, pembuat mereka merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5. Jadi dari kelima posisi guru ini kita dituntut harus sampai ke manajer. Ya, manajer ini ya ngatur segala macam. Ya, jangan sampai kita hanya sebagai penghukum ataupun teman, karena penghukum dan teman ini ada positif dan negatifnya. Contoh teman, kalau kita sebagai teman maka beranggapan anak itu nggak berkawan dengan kita, sedikit kita dipeluk. Ya, nah ya timbulnya penghargaan kita, rasa menghargainya kurang. Nah, tidak ada sekatnya lagi. Ataupun penghukum takut budak. Itu yang saya rasakan pada saat ini. Jadi banyak anak itu yang memang takut jatuhnya, bukan segan. Nah itu, jadi kita tidak mengarah ke sini. Kedua ini, kalau ke pembuat merasa bersalah dan pemantau boleh sesekali-sekali. Jadi membuat anak itu menyadari kesalahannya ini. Pembuat merasa bersalah, jadi memahami anak bahwasanya mereka salah. Nah, tapi yang paling penting mengarah ke manajer, bisa mengatur, mengontrol anak. Itu. Nah sekarang ini ada pernyataan. Pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ya, kita sering ngomong itu tapi bahasa dusun. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, posisinya di sini Bu. Jadi kalau kita ngomong saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisinya ibu sekarang lagi ada pembuat orang merasa bersalah. Jadi beranggapan anak itu merasa salah. Kalau kamu tidak pernah benar, itu artinya kita baru menghukum budak. Menghukum anak. Ayo lakukan demi ibu, itu artinya teman. Membujuk, merayu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu pemantau. Sedangkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Dan terakhir kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Jadi kita ini mintanya manajer. Manajernya ada cara, bagi ada cara. Nah, cara manajer itu disimpulkan dalam segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah. Mungkin Bapak Ibu kemarin saya melihat membuat video. Nah, itu merupakan video restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mengajak anak ngobrol, sampai anak itu tahu kesalahannya dan bisa menyelesaikannya sendiri. Ya, jadi restitusi itu cuma ngajak ngobrol, ya kita kasih saran, tapi anak dia untuk solusi permasalahannya kok. Ya, dia datang telat tuh apa alasannya kan? Cara dia supaya tidak telat seperti apa? Dia menentukannya. Kita hanya penguatan. Ya. Nah ini tahapan segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas ini hanya menanyakan kabar dan segala macamnya. Validasi tindakan yang dilakukan anak itu apa? Selanjutnya menanyakan keyakinan solusi yang dibuat oleh anak tersebut. Jadi tidak ada solusi yang kita tawarkan ini. Jadi kita ngobrol ngajak anak apa di solusinya. Tidak ngomongin. Kalau udah pacaknya kita arah tuh ya. Kita tidak boleh memberikan solusi. Ya. Jadi kita hanya memberikan arahan bagusnya seperti ini. Jadi itu untuk segitiga sebenarnya. Jadi kalau dalam hidup ada videonya di situ. Video yang hasil kemarin saya buat berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi memang bentuknya seperti segitiga. Kemarin juga ada perselisihan antara CGP, Pak, bagaimana kalau kami tidak menstabilkan identitas? Apakah itu masih restitusi namanya?
sebenarnya menstabilkan identitas ini entah bapak ibu lakukan atau tidak sudah melekat di ibu. Misal mengundang siswa, ketemu dengan siswa itu sudah menstabilkan identitas. Kalau dua ini pasti kita tanya loh. Berkaitan dengan validasi dengan menanyakan itu kita tanya ke anak. Tapi kalau ini terkadang kita tidak lagi nanya, langsung manggil saya. Nah jadi walaupun pemanggilan sederhana termasuk dalam menstabilkan identitas. Jadi nanti ketika ada anak kita yang mengalami masalah, cara penyelesaiannya yang baik berdasarkan kurikulum yang ada itu menggunakan segitiga diskusi. Nah arahnya ke situ, bapak ibu sekalian mampu menerapkannya. Jadi kami dari CGP itu cuma ini tahu ya. Dan berharap bapak ibu sekalian bisa menerapkannya. Karena kategori dari hanya SD25 yang di sini yang dapat CGP, jadi mulai dulu dari SD25 kita mampu menerapkannya dan kita bagikan ilmu tersebut ke sekolah-sekolah yang lain. Pengimbasannya, jadi bukan hanya beban kerjanya mengimbas dari guru penggerak, tidak. Ya, bukan gurunya. Ya, aku tuh cuma transfer ilmu dari pucuk kan, dari pucuk ke tengah, nah ke bawah dan segala macam itu kita bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng. Jadi setiap akhir modul aku nyampaikan kamu, aku ngasih info, ngajak kamu. Ya, kaget penerapannya ibu lakukan dan transfer ke yang lain. Ingat bapak ibu, ilmunya bukan yang kita dapat ini yang kita pernah di sekolah kita dewek. Ya, aku pun dapat ilmu CGP bukan untuk aku dewek juga. Ya, karena kalau banyak ilmu ketik gunanya juga berat dibagi. Ya kan, tidak dibagi juga ketik gunanya. Ya memang karena CGP itu ditutup membagi. Ya kita berbagi. Jadi dari SD25 ke SD17, SD1, SD28. Nah, sekarang kita SD4 sekolah sudah aman berarti. Restitusinya, kurikulumnya sudah jalan. Ya. Walaupun kita sekolah siswa dikit pak, ada kado maju gini, tidak apa-apa bu. Ya, siswa kita dikit masalah. Kemarin kita tanya bu, kami ini cuma 60 siswa ini. Kelas kami 60, benar-benar pak 60. Iya, nolnya grinding ya bu. Tak tahu lah. Itu malah, tidak masalah paknya. Nak siswanya 6, nak siswanya 60, tidak jadi masalah. Ya, malahan ada keunggulan karena siswa dikit, maka restitusi kegiatan yang kamu lakukan pasti akan lebih mudah. Ya, lebih mudah, lebih terjangkau untuk anak-anak. Kita juga lebih mudah kan memahami anak-anak seperti apa ya. Langsung ke anak tuh lebih gampang. Apalagi yang ibu yang memang tinggal di dusun ini, jadi paham luar dalam terhadap anak. Ya, jadi itu keunggulan yang saya angkat di CGP. Jadi keunggulannya kita mudah, kesukaran tadi jumlah siswanya dikit dan memang lingkungannya kurang. Jadi itu yang saya angkat di CGP. Jadi harapan saya di dusun Tebing Abang ini ya karena ada CGP-nya minimal paling tidak di satu sekolah sudah ada yang mencoba penerapan dari kurikulum ini. Siapa tahu kaget menyebar ke berikutnya, ke tahap-tahap berikutnya. Nah mungkin bisa saya sampaikan ya 6 bagian modul itu lumayan ya. Itu sudah saya bersikat-sikat katanya ya mungkin sampai sini saja penyampaiannya. Mohon maaf bila ada kurang. Kalau saya mohon ampun. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dijelaskan ke kelas kita masing-masing dan kita coba kita terapkan sekali-sekali gitu ya, jangan terus ya. Karena terus dulu banyak yang nyakit dulu sekali-sekali kita coba sekali-sekali dulu kaget. Mungkin kalau sudah terbiasa baru berkali-kali ya bu. Itu saja. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutupan ya. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan. Nanti apabila ada pertanyaan tolong disimpan dan disampaikan ya, karena saya tidak membuka sesi pertanyaan. Nanti kalau memang ada pertanyaan juga kalau disampaikan, saya kalau buka pertanyaan takut menjawab bu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan juga silakan ditanyakan. Kalau saya bisa jawab saya bantu, kalau tidak saya sampaikan ke pengajar praktik atau fasilitator saya ya. Jadi Mela, kita tutup acara kita pada hari ini dengan melakukan laporan
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku MC dan penyaji, mohon maaf ada salah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.